Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ahmad Rifki, selaku dosen pengampu mata kuliah di perkembangan peserta didik, serta teman-teman sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan eh, mata kuliah, yakni perkembangan peserta didik dengan materi yaitu prinsip-prinsip perkembangan peserta didik dari kelompok 2. Baik. Ya, di sini ada, maaf ya, di sini ada, sebentar. Di sini ada anggota-anggotanya, yakni ada Saudara Akmal Faizal Irawan, ada saya sendiri Muhammad Rizky Rashid, ada Saudari Diva Alfira Anul, dan juga ada Saudari Faradila Az-Zahra. Masing-masing dari kami nanti akan mempresentasikan terkait materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya. Jadi di sini untuk materi presentasi yang kita bahas dari prinsip-prinsip perkembangan peserta didik adalah konsep dasar, kemudian ada prinsip-prinsip, dan juga ada menurut para ahli terkait dengan peranan pendidikan dan juga kesimpulan dasar. Ya baik, di sini kita masuk ke materi ya. Dari materi pertama, konsep dasar perkembangan peserta didik. Jadi berdasarkan konsep dasar ini ada 4 cara ya, yaitu melalui pertumbuhan, melalui kematangan, melalui pembelajaran, dan juga latihan. Jadi ada growth, motivation, learning, dan exercise. Masing-masing dari komponen ini merupakan konsep dasar perkembangan yang harus dilalui oleh peserta didik. Dan menurut Sandrock Yusen, pada tahun 1992, perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat evolusi. Dan pengertian peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4, yaitu peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik memiliki karakteristik ataupun ciri khas yang berbeda-beda. Antara lainnya peserta didik cepat menerima materi, ada pula yang harus diulang kembali atau ya diulang-ulang kembali materinya sehingga dia memahami materi tersebut, dan juga ada yang melalui metode menghafal ataupun ada juga yang sulit menghafal. Jadi banyak sekali metode-metode yang digunakan untuk memberikan pengarahan terhadap peserta didik. Dan ini masih lanjutan yang tadi ya. Untuk perkembangan peserta didik ini bagian dari pengkajian penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah maupun sekolah menengah. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik itu harus memerlukan bimbingan, arahan, dan juga instruksi dari orang-orang yang sekiranya memahami ilmu tersebut untuk mengoptimalkan kemampuan dirinya itu sendiri ataupun potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Sehingga perkembangan peserta didik nantinya akan terjadi suatu tahapan perubahan yang akan membentuk fungsi-fungsi pola pikir, moral, dan fisik maupun psikisnya menuju tahapan-tahapan yang saling berkesinambungan yang akan membuat studi tersebut bisa mengikuti ataupun bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Baik. Di sini masuk ke materi 2 ya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Saudari Faradila. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Nah, perkembangan anak pada dasarnya ini merupakan perubahan yang terjadi dalam seluruh aspek yang ada dalam diri anak, seperti aspek fisik, sosial, emosi, kognitif, maupun spiritual. Berbagai prinsip-prinsip perkembangan tersebut itu ada, yang pertama ada perkembangan adalah proses yang tak berakhir. Nah, manusia akan berkembang, berubah, dan dipengaruhi terus oleh
pengalaman sepanjang hayatnya, baik dalam aspek fisik maupun dalam aspek psikis dan sosialnya. Perkembangan ini terjadi dalam proses yang tidak berakhir ditandai dengan tercapainya kematangan fisik. Yang kedua itu ada setiap anak bersifat individual dan berkembang sesuai dengan perkembangannya. Tidak semua anak ini sama usianya mempunyai perkembangan yang sama karena anak bersifat individual ini berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Karena setiap anak memiliki tingkat penguasaan yang bervariasi. Ada yang cepat, lambat, sedang, dan lain-lain. Semua itu ditentukan oleh faktor bawaan dan pengaruh belajar yang dimiliki anak. Yang ketiga itu ada semua aspek perkembangan saling berkaitan. Aspek perkembangan anak yang berupa perkembangan fisik, sosial, emosi, kognitif, dan spiritual ini saling berhubungan erat satu sama lain. Perkembangan dalam satu aspek dapat membatasi atau memfasilitasi perkembangan pada aspek-aspek lainnya. Anak yang secara fisik ini berkembang sehat akan cenderung menunjukkan konsepsi diri yang positif. Dan konsepsi diri yang positif ini akan berpengaruh positif terhadap perkembangan belajar dan sebaliknya. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya itu ada yang keempat, perkembangan berlangsung dari kemampuan bersifat umum menuju bersifat khusus. Perkembangan bergerak dari tanggapan umum menuju yang lebih khusus, seperti halnya pada awal perkembangan peserta didik berinteraksi dengan lingkungan. Maka peserta didik akan mendapatkan tanggapan secara umum, baru setelah itu akan mendapatkan tanggapan secara khusus dan semakin terperinci. Yang kelima itu ada perkembangan itu terarah dan dapat diramalkan. Prinsip ini berarti ada bergerak dari kepala ke kaki dari dalam keluar. Terus bergerak dari struktur ke fungsi, dari yang umum ke khusus, yang konkret ke abstrak, bergerak dari egosentris ke perspektif menuju pemahaman, bergerak dari heteronom ke otonom, bergerak dari spiral ke arah tujuan. Perkembangan anak berlangsung dalam sebuah tahapan yang relatif, teratur di mana kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan, dan Baik, saya lanjut. Dan pengetahuan lanjut anak terbangun atas sebelumnya. Perubahan-perubahan yang dapat semua bagian perkembangan seperti perkembangan fisik, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan bahasa, dan perkembangan kognitif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Diva Alivia. Baik, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip perkembangan peserta didik menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Dr. Haji Samsul Yusuf. Dalam bukunya Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, beliau menjelaskan adanya 6 prinsip dalam perkembangan, yaitu 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending process, yaitu perkembangan yang berlangsung secara terus-menerus yang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang hidupnya sampai mencapai kematangan atau masa tua. Yang kedua, ada semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Setiap aspek perkembangan individu, baik fisik, emosi, inteligensi, maupun sosial, satu sama lainnya saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Perkembangan terjadi secara teratur, mengikuti pola atau arah tertentu, di mana setiap tahap perkembangan merupakan hasil
perkembangan dari tahap sebelumnya yang merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Yang keempat yaitu adalah perkembangan terjadinya pada tempo yang berlainan. Perkembangan fisik dan mental mencapai kematangannya terjadi pada waktu dan tempo. Ada yang cepat dan ada yang juga yang lambat. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Para ahli telah banyak mengadakan penelitian dan menetapkan fase-fase perkembangan yang sesuai dengan umur masing-masing pada umumnya untuk dijadikan pedoman dalam mempelajari perkembangan individu. Yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan dalam menjalani hidupnya yang normal dan berusia panjang. Individu akan mengalami fase-fase perkembangan, mulai dari bayi, kanak-kanak, anak, remaja, dewasa, dan masa tua. Next. Tokoh selanjutnya yaitu menurut Kasiram. Kasiram menyatakan bahwa pada garis besarnya peristiwa perkembangan itu mengikuti prinsip-prinsip perkembangan sebagai berikut. Yang satu, perkembangan itu mengikuti pola-pola tertentu dan berlangsung secara teratur. Kedua, perkembangan itu selalu menuju ke diferensiasi dan integrasi dari gerakan-gerakan yang bersifat massal, berkembang menjadi gerakan-gerakan khusus, dan terjadi koordinasi dan integrasi antara organ yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berlangsung secara berangsur-angsur, secara teratur, dan terus-menerus. Yang keempat, suatu tingkat perkembangan dipengaruhi oleh sifat perkembangan sebelumnya. Terlambatnya suatu tingkat perkembangan akan menghambat pula perkembangan pada tingkat berikutnya. Sebaliknya, sukses dalam suatu tingkat perkembangan akan sukses juga pada perkembangan berikutnya. Yang kelima, perkembangan adalah hasil dari peristiwa maturation, lateness, dan learning. Dan yang terakhir, perkembangan itu antara satu anak berbeda dengan anak yang lain, baik dalam perkembangan masing-masing organ atau aspek kejiwaannya, maupun cepat lambatnya perkembangan tersebut. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Akmal. Jadi akan saya jelaskan kesimpulan dan saran yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, si Rizky, Diva, dan Fadila. Jadi kesimpulan dapat kami simpulkan bahwa prinsip-prinsip perkembangan peserta didik meliputi perkembangan adalah proses yang tak berakhir. Setiap anak bersifat individual dan berkembang sesuai dengan perkembangannya. Semua aspek perkembangan saling berkaitan. Perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju ke bersifat khusus, serta perkembangan itu terarah dan dapat diramalkan. Nah, perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif, yang merupakan deretan dari progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Progresif menandai bahwa perubahannya terarah, nah membimbing mereka maju dan bukan mundur. Teratur dan koheren menunjukkan adanya hubungan nyata antara perubahan yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Kemudian saran dari kami adalah dengan adanya konsep-konsep tersebut dan prinsip-prinsip perkembangan peserta didik yang menurut dari para ahli pun diharapkan kepada para pendengar mampu untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik serta memberi wawasan yang lebih dalam mengenal karakteristik peserta didik dan mampu mengaplikasikan dalam proses belajar mengajar. Disarankan untuk kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan yang notabene akan menjadi seorang pendidik untuk lebih mengembangkan pengetahuannya dalam masalah perkembangan psikologi anak didiknya. Oke, itu saja penjelasan dari kami. Ada beberapa video yang akan mengilustrasikan perkembangan peserta didik, perkembangan prinsip-prinsip peserta didik. Boleh ditunjukkan, Fahmi? Rizky.
Ya, baik. Mungkin saya stop dulu sebentar ya untuk melihatkan videonya. Maaf, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat belum ya videonya? Sudah terlihat, Rizky. Oh, ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah KB 2920103. Pastikan adik-adik semuanya sudah berada di dalam mata kuliah yang tepat dan sudah mulai siap untuk memulai pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Anissa Nur Hasanah, saya dari S1 Pendidikan IPA FKIP UNS. Mari kita masuk ke mata kuliah. Untuk mata kuliah ini, ada 7 pokok bahasan, adik-adik semuanya. Untuk yang pertama, nanti adik-adik akan belajar mengenai bab 1, karakteristik dan perbedaan individu. Di bab 2, nanti adik-adik juga akan mempelajari terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan remaja. Di bab ketiga, adik-adik akan mempelajari terkait dengan pertumbuhan fisik remaja. Di bab keempat, adik-adik akan mempelajari terkait dengan perkembangan intelek, sosial, dan bahasa. Yang di bab kelima, adik-adik akan mempelajari terkait perkembangan afektif. Di bab keenam, adik-adik akan mempelajari terkait tugas perkembangan kehidupan pribadi, pendidikan dan karir, dan kehidupan berkeluarga, serta di bab IPA itu adalah menjadi guru pendidikan, guru IPA di SMP ya. Jadi nanti kita akan fokus kepada remaja karena anak-anak kelas 7, 8, dan kelas 9 itu adalah masih dalam fase remaja ya, yaitu fase dari anak-anak menuju ke dewasa. Ya, jadi nanti adik-adik bisa dipahami lagi pokok-pokok bahasannya yang akan kita bahas. Kita langsung masuk ke bab pertama ya adik-adik semuanya. Bab pertama itu terkait dengan karakteristik dan perbedaan individu. Sebelum masuk ke mata kuliahnya,
adik-adik perlu mengetahui dulu apa itu tujuan pembelajarannya. Jadi diharapkan nanti setelah mengikuti perkuliahan, adik-adik bisa yang pertama memahami definisi individu beserta karakteristiknya. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk karakteristik individu. Yang ketiga, menganalisis perbedaan individu dalam berbagai faktor. Yang keempat, memahami konsep individu dalam pendidikan. Lingkungannya. Sebagai contoh, kita bernafas ya, kita membutuhkan oksigen. Ketika kita menjemur baju, kita membutuhkan cahaya matahari. Kita makan, kita harus dari sumber produsen-produsen seperti tumbuhan dan apa yang bisa kita makan. Kita akan selalu berhubungan dengan lingkungannya. Masih selalu untuk membutuhkan orang lain dalam kesehariannya, ya. Kemudian hakikat manusia yang kedua itu adalah sebagai kesatuan jasmani dan rohani. Makhluk dwi tunggal. Dwi di sini adalah jasmani dan rohani tetapi di dalam satu organisme, ya. Yang ketiga, hakikat manusia itu adalah bertuhan, ya. Dia adalah menempatkan hidupnya di dunia sebagai persiapan untuk kehidupannya di akhirat. Karakteristik yang berkaitan dengan faktor biologis itu cenderung lebih bersifat tetap. Sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan sosial psikologis lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Jadi sebagai contoh seperti ini adik-adik, si anak itu keluarganya sudah bagus, di keluarganya sudah bagus, tetapi lingkungannya tidak mendukung atau mungkin lingkungannya tidak mendukung bakatnya seperti itulah. Itu akan menjadi karakteristik individu yang kurang bagus juga. Jadi pastikan karakteristik yang sudah baik dari lahir itu juga didukung oleh karakteristik lingkungan yang baik, ya. Dan lain-lainnya. Sebagai seorang guru perlu yang namanya memahami peserta didik. Selanjutnya, tadi kita sudah berbicara terkait dengan individu, karakteristik, bagaimana individu dalam pendidikan, baik formal maupun non-formal, ya. Bagaimana meningkatkan bakat yang sudah dimilikinya? Yang pertama, perlu pembentukan suatu lingkungan anak yang dapat merangsang potensi-potensi yang dimilikinya. Di sini tidak hanya formal, mungkin kalau formal di sekolah kita bisa ada yang namanya sekolah memfasilitasi ekstrakurikuler, ya, ada berbagai ekstrakurikuler di sana, anak-anak bisa masuk ke dalam ekstrakurikuler di sana sehingga anak-anak bisa mengembangkan minatnya di sana. Kalau non formal bisa, misalnya orang tua itu dia les anaknya, les berenang, les badminton atau apa yang sesuai dengan bakatnya. Referensinya bisa adik-adik baca di sumber referensi ini, kemudian juga bisa dibaca lagi di dalam jurnal maupun publikasi ilmiah yang lain. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi video pembelajaran yang bisa kami sampaikan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Mohon maaf karena kami cepatkan karena durasi dari Zoom sendiri yang sudah mau habis. Semoga bermanfaat untuk ilmu kita semua, untuk teman-teman dan juga rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami, kelompok 2. Kami tutup presentasi ataupun kegiatan video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.